Abdurrahman Wahid atau yang kerap kali dikenal sebagai Gus Dur merupakan Presiden Indonesia yang keempat. Beliau menjabat sebagai presiden mulai dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Beliau lahir di Jombang pada 7 September 1940. Abdurrahman Wahid merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Nyai Hajah Solehah. Gus Dur menikah dengan Nyai Hajah Sinta Nuriyah dan memiliki 4 putri. Gus Dur merupakan Menteri Agama pertama di Indonesia. Gus Dur juga merupakan cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi NU. Sebagai presiden, Gus Dur melakukan beberapa kebijakan ekonomi dalam masa pemerintahannya. Antara lain, yang pertama yaitu desentralisasi fiskal, yang kedua restrukturisasi utang properti, yang ketiga pembentukan DEN atau Dewan Ekonomi Nasional, yang keempat manajemen utang luar negeri, dan yang terakhir yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan yang pertama yaitu desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001. Dan kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu upaya untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola keuangannya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan publik di daerah, serta mempercepat pembangunan daerah. Bentuk dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu yang pertama adalah kewenangan otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur keuangan daerah, termasuk dalam hal pendapatan dan pengeluaran. Bentuk yang kedua yaitu kebijakan dana transfer. Pemerintah pusat memberikan dana transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Dana ini bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Bentuk yang ketiga yaitu pemberlakuan pembagian hasil pajak daerah. Setiap daerah diberikan porsi tertentu dari hasil pajak yang terkumpul. Hal ini memberikan insentif bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal yaitu antara lain yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Yang kedua, mempercepat pembangunan daerah. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan anggaran dan penggunaan anggaran. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang program restrukturisasi utang properti. Program restrukturisasi utang properti pada era Abdurrahman Wahid atau bisa disebut Gus Dur merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat itu. Kebijakan tersebut muncul pada bulan April 2001. Fokus utama dalam program ini adalah memberikan kemudahan kepada pengembang rumah sangat sederhana atau bisa disebut RSA. Hasil dari kebijakan ini cukup signifikan. Nilai kapitalitas bisnis sektor properti meningkat drastis, yaitu dari 9,88 triliun pada 2001 menjadi 12,99 triliun pada 2002 dan 26,95 triliun pada 2003. Program ini sangat membantu membangkitkan kembali sektor properti yang telah terpuruk pasca krisis. Tujuan kebijakan ini adalah menyelamatkan sektor properti, memperbaiki stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan infrastruktur. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional didirikan oleh Gus Dur untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia pasca krisis moneter. Dewan Ekonomi Nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim dan wakilnya Subiakto Djokowardoyo. Adapun tugas-tugas dari Dewan Ekonomi Nasional yang pertama, mengkaji masalah ekonomi, yang kedua, menanggapi masalah ekonomi yang ada di masyarakat, dan yang ketiga, melakukan penugasan lain dalam bidang ekonomi.
Manajemen utang luar negeri. Perlu diketahui bahwa setiap era pemerintahan tentu memiliki visi, misi, serta kebijakan-kebijakan dan program-program yang berbeda-beda. Kebijakan dalam hal utang luar negeri, menurut sumber BPS BI Bappenas, disimpulkan bahwa jumlah utang dan PDB cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun pada semua periode pemerintahan. Pengecualian terjadi pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid, di mana pada masa secara akumulatif ada penurunan jumlah utang luar negeri. Pemerintahan Abdurrahman Wahid menghadapi beban utang yang sangat besar, baik utang luar negeri maupun domestik. Salah satu kebijakan yang diambil yaitu menegosiasi ulang dan rekonstruksi utang dengan kreditor internasional, terutama utang yang berasal dari masa krisis. Tujuan dari kebijakan yang diambil yaitu untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara. Selain itu juga memperbaiki stabilitas ekonomi agar pemerintah fokus pada program-program pembangunan dan pemulihan perekonomian agar hutang tidak terus menumpuk. Kebijakan moneter dan fiskal di Indonesia berfokus pada pemulihan ekonomi setelah krisis 1997 hingga 1998. Tujuan kebijakan moneter adalah stabilitas inflasi. Gunanya untuk menjaga inflasi agar tetap rendah untuk mendukung daya beli masyarakat. Yang nomor 2 adalah pengendalian nilai tukar. Ini gunanya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah untuk meningkatkan kepercayaan investor. Yang nomor 3, untuk memperbaiki sektor perbankan. Ini gunanya untuk meningkatkan likuiditas dan kesehatan perbankan yang terdampak krisis. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuannya adalah nomor 1, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan belanja publik untuk infrastruktur dan sektor-sektor produktif. Yang nomor 2, untuk mengurangi kemiskinan, menerapkan program-program sosial untuk membantu masyarakat yang paling terdampak. Yang nomor 3 adalah reformasi pajak. Gunanya untuk memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menurunkan defisit anggaran. Kebijakan berikut bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan mendorong pemulihan ekonomi Indonesia.